Media sosial itu ibarat wilayah belantara, tetapi keberadaannya sangat memikat dan seringkali menjadi alternatif untuk mencari informasi. Di media sosial, kita bisa mencari apapun yang kita inginkan. Akses yang begitu mudah dan cepat saji ini membuat media sosial begitu digandrungi masyarakat umum, terutama oleh anak-anak muda yang menempatkan media sosial sebagai wadah untuk mencari informasi utama. Karakter yang cepat saji, akses yang mudah, dan kecepatan mendapatkan informasi ini memang menjadi ciri khas media sosial. Tetapi soal ketepatan informasi belum tentu bisa diandalkan. Banyak sekali informasi beredar di media sosial mengandung hoaks atau kabar palsu. Sering juga memuat narasi kebencian. Karena itu, kita perlu menyaring informasi sebelum menyebarnya ke publik yang lebih luas. Istilah populernya, kita saring sebelum sharing. Nah, sebagai pengguna aktif media sosial, anak-anak muda sebenarnya punya peran yang sangat signifikan, bisa berkontribusi untuk ikut menjernihkan keadaan, bukan malah memperkeruh situasi. Kita bisa menggemakan narasi-narasi positif, mengingatkan teman kita yang mulai melenceng dari fitrah dirinya untuk berbuat baik, menjaga harmoni di dalam masyarakat yang majemuk ini. Kita tentu harus menyadari bahwa cuitan kita di media sosial itu akan menciptakan siklus yang kita tentu harus menyadari bahwa cuitan di media sosial akan menciptakan siklus negatif yang terus mewujud, bertransformasi dalam bentuk yang berbeda-beda kalau yang kita cuitkan adalah yang buruk. Nah, jika fakta ini yang terjadi, itu sama halnya kita telah membuat dosa jariah atau keburukan yang terus mengalir, yang pada ujungnya menciptakan kutukan abadi yang terus ditiru, diadopsi orang lain, tanpa kita tahu akan berakhir di mana. Nah, Indonesia hari ini yang tengah berproses menjadi negara bangsa, sangat membutuhkan satu kejernihan berpikir yang memancarkan nilai-nilai kemanusiaan, memancarkan sifat-sifat ketuhanan, memancarkan rahman dan rahim Tuhan. Nah, kejernihan berpikir ini tidak harus muncul dari seorang tokoh besar. Seorang awam, anak-anak muda, generasi milenial, itu bisa menjadi teladan kalau dia tidak memiliki kepentingan diri, kalau dia terbebas dari konflik of interest, kalau mereka bertindak positif, berpikir jujur, bertutur jujur, bertindak baik, dan bertindak adil. Nah, kita memerlukan pribadi-pribadi yang tulus, yang membawa pelita terang guna menuntun warga masyarakat untuk terus berbuat positif bagi yang lain, memanusiakan manusia yang lain, serta selalu mengajak untuk bertindak adil dan beradab. Kita harus sadar betul bahwa media sosial itu ranah untuk berbagi yang kadang tidak ramah bagi para penggunanya. Inilah fakta yang harus kita terima. Awalnya, ketika kita menggunakan media sosial, itu kita memaksudkan untuk menyambung silaturahmi. Entah karena kita sudah lama tidak bertemu, atau karena jarak yang begitu jauh kita susah untuk bersua secara langsung. Tetapi yang terjadi, malah kita saling menyerang satu sama lain. Kita mengintip kesalahan teman kita sendiri. Bahkan kita mencela mereka ketika kita berpandangan berbeda. Nah, boleh dibilang, inilah watak tiranik dalam bermedia sosial, di mana seseorang selalu menghakimi orang lain, menjudge orang lain sebagai yang salah, yang benar adalah diri kita sendiri. Nah, kita harus menghindar betul menanggapi orang-orang dengan watak tiranik dalam bermedia sosial seperti ini. Pasti tidak ada gunanya sama sekali. Sebab yang mereka cari itu bukan solusi, bukan kebenaran, tetapi pembenaran, jalan buntu, dan kontroversi. Inilah yang harus kita refleksikan bersama. Inilah yang harus kita pegang bersama. Ada aturan-aturan di dalam bermedia sosial yang harus kita junjung tinggi. Kita harus bermedia sosial itu secara beradab, menggunakan nalar kritis kita, menjadikan media sosial sebagai wadah untuk bersosialisasi, bersilaturahmi dengan yang lain, bertemu dengan yang lain, mencari informasi sebagaimana tujuan dari diciptakannya media sosial itu sendiri pada awalnya. Nah, kita harus memiliki adab, kelapangan nalar, serta nurani dalam bermedia sosial. Terima kasih.